Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, ini adalah kipas angin dinding sobat, atau wall fan ya. Mereknya adalah Sky. Ini Sky 12 in sobat ya. Nah, ini modelnya sobat. Modelnya WFN 1206 sobat. Ini ada tulisan 12 in. Kenapa 12 in? Iya sobat, karena ini dinamonya juga menggunakan kapasitor yang 1,2 sobat ya, 1,2 mikro. Jadi ini menurut pemiliknya sobat, ini mati total sobat ya, mati total. Nanti kita cek sobat dari kelistrikannya, kemudian kita lihat ini ada asnya yang macet juga sobat. Ini keras ya, tuh. Ini keras, asnya macet. Kemudian ini sudah saya bongkar sobat ya. Ini tidak saya videokan karena durasi lah begitu ya. Ini kita putusin aja sobat ya, kabelnya kita putusin untuk speed ini. Speed 1 adalah hijau, speed 2 kuning, dan speed 3 high adalah putih sobat. Untuk Sky ori sobat ya. Kemudian ada kabel abu, ini adalah kabel setrum langsung ya, ke colokan sobat ini. Ya. Nah, coba kita perhatikan sobat di dinamo ini sobat. Ini asnya macet sobat ya, asnya macet ini. Ah, ini keras sekali nih. Dan ternyata sobat, ini macet bukan karena asnya doang yang macet ya, tapi busingnya juga ikut mutar sobat tuh. Coba ya, ini saya putar ini. Tuh. Busingnya ikut mutar. Jadi ini keadaan yang macet yang sangat parah lah begitu sobat ya, sampai busingnya juga ikut mutar sobat. Karena saking macetnya begitu sobat ya. Coba ya, sekarang kita cek kelistrikannya sobat. Di sini ada 4 kabel, yang ke bawah ini ada abu untuk strum langsung. Kemudian speed 1 adalah hijau, speed 2 adalah kuning, dan speed 3 adalah putih sobat. Nah, kemudian ini kapasitornya kita lepaskan sobat, supaya bisa kita cek juga ya. Ini kita lepaskan aja sobat ya. Tuh. Ya, 2 kabel kapasitor kita lepaskan. Ya, ini adalah kabel kapasitor, nilainya 1,2 mikro. Kemudian ini merah dan hitam gitu sobat, ini 2 kabel kapasitor menuju ke spool ya, atau lilitan ya. Kita cek sobat ya, coba kita besarkan ya supaya sobat bisa kelihatan. Kemudian apometer ini kita menggunakan powernya pakai bekas charger HP gitu sobat ya. Ini ada di konten saya, silahkan dilihat saja sobat ya. Ini kita colokan ke listrik. Kemudian kita on kan, kita taruh di 2K sobat. Tuh. Taruh di 2K untuk DT9205A sobat ya. Nah, ini kita shortkan dulu sobat. Ya, kita kalibrasi dulu ya, sudah 00 itu. Kabel yang keluar dari dinamo sebanyak 6 kabel sobat ya, 6 kabel ini. 4 yang ke bawah sini. Kemudian 2 adalah kapasitor ini sobat ya. Kita cek sobat. Jadi kita harus tahu dulu sobat, untuk merek-merek kipas angin yang biasa menggunakan fuse itu biasanya udah tahu kita sobat ya, seperti Sky, Cosmos, Maspion, kemudian Panasonic, KDK, itu biasanya dia menggunakan fuse sobat di dalam spoolnya ya. Kecuali untuk KW RRT dia tidak menggunakan pengaman fuse. Kita cek sobat ke 6 kabel ini ya. Kita mulai dari kabel setrum warna abu untuk Sky ori sobat. Ya, kita cek ke speed 1 tidak tersambung, speed 2 tidak tersambung, speed 3 tidak tersambung sobat. Kenapa tidak tersambung? Karena di ujung sini sobat, di ujung kabel setrum ini warna abu untuk Sky ori biasanya dipasang fuse sobat, dipasang fuse di sini ya, pengaman ya. Nah, untuk mengetahui fuse-nya putus, coba kita cek sekarang speed sobat. Nih, dari speed 1 ke speed 2, nah dia tersambung. Ke speed 3 tersambung sobat. Apabila fuse-nya putus, maka dari kabel setrum warna abu ini untuk Sky ori kemana-mana pasti tidak akan menyambung sobat tuh. Ke kapasitor juga tidak tersambung, karena di ujung kabel abu ini dipasang fuse-nya putus sobat. Kalau dari speed dia akan tersambung kemana-mana sobat tuh. Tersambung ke sini juga, kapasitor tersambung, kapasitor tersambung. Ya, dengan demikian kita pastikan fuse-nya putus sobat. Ya, ini
Penyebab kenapa fuse putus, karena asnya macet sobat. Ketika as ini macet dan pemiliknya lupa atau lambat mengoffkan ini saklar speed, menolkan saklar speed, maka listrik akan terus bekerja sobat di dalam spool ini ya, sehingga spoolnya menjadi panas dan thermal fuse-nya atau pengaman fuse-nya putus gitu sobat. Jadi penyebab fuse putus adalah karena as dan bushingnya yang macet sobat. Oke, coba ini kita bongkar aja sobat ya. Apakah kedua bushingnya yang macet sobat itu? Tuh, sampai muter ya bushingnya tuh. Tuh, bushingnya muter sobat. Baik sobat, sekarang kita bongkar dulu ya. Ya, gearbox kita lepaskan. Ya, coba kita cek sobat, apakah bushing yang belakang juga ikut mutar ya. Coba kita cek. Ya, yang belakang nggak muter sobat bushingnya ya, tuh diem. Ya, bushing yang belakang diem, tapi yang depan ikut muter bushingnya sobat. Jadi apabila as dan bushingnya tidak loncer sobat, maka tutup ini tidak bisa dibuka sobat ya, karena nyangkut. Ya, untuk itu solusinya kita tetesin pakai bensin sobat ya, supaya asnya ini loncer ya. Oke, ini kita lap dulu lah supaya bersih gitu sobat ya, supaya megangnya juga enak sobat. Ini pennya kita lepaskan. Kemudian di asnya kita tetesin dengan bensin sobat. Kemudian kita putar sobat. Wah, kalau yang depan masih tetap mutar sobat ya bushingnya ya, karena emang macet total ya. Tuh ya, bushingnya masih tetap berputar sobat. Coba yang belakang. Kemudian kita putar. Ya, sekarang kita buka bautnya sobat ini. Waduh, keras sobat. Jadi karena dia menggunakan babet, biasanya sobat baut-baut dinamo ini keras sobat ya, dari pabriknya keras sekali nih. Untuk itu solusinya kita ketok sobat supaya mudah dibuka ya. Nih, bautnya kita ketok dulu sobat. Ya, caranya adalah kita siapkan balok sobat ya. Nih balok. Ini balok kita selipkan di sini sobat. Nah, di sini ya, di sini kita selipkan sebagai tatakan sobat. Nah, begitu ya tuh. Kemudian ini bautnya kita ketok sobat. Ya, pokoknya diketok aja sobat ya, diketok. Ini sudah saya ketok semua nih sobat. Memang ini macet ya. Langsung kita buka aja sobat. Tuh. Ya. Ya, tuh bisa sobat. Tuh. Ini juga sama sobat, macet ya. Iya tuh. Jadi caranya begitu sobat ya. Digetok pakai palu ya sobat ya, di bautnya. Kemudian di bawahnya ditatakin sobat. Ditatakin pakai balok lah begitu ya. Ya, setelah baut terbuka sobat, kita buka yang belakang dulu sobat ya, karena yang belakang ini bushingnya nggak macet sobat ya, nggak kayak depan ini.
Kalau depan busingnya ikut muter sobat. Yang belakang dulu coba kita cabut sobat. Didongkrak dikit, hati-hati. Ya, terbuka tuh. Oke, sip tuh. Ya, kita lepaskan kabelnya nih. Ya, ingat sobat ya, ini ada baut 1, ini baut 2 ya. Jadi kabel ini sobat, kabel dinamo adanya di sebelah kiri sini ya, sebelah kiri tuh. Oke. Ya, selanjutnya sobat, selanjutnya ini asnya nggak bisa dicabut sobat ya. Nah, asnya nggak bisa dicabut. Ya, karena asnya ini nyangkut sobat di busing depan sini ya. Dan ini kerennya juga nggak bisa dikeluarin sobat, nggak bisa diangkat. Kenapa? Karena dia depannya nyangkut sobat. Nah, ini. Nih, sepulnya ini nyangkut ke rotor ya. Rotor itu adalah ini, besi bulat ini sobat. Nah, ini. Ini besi bulat ini namanya rotor ya. Jadi kalau ini kita angkat nyangkut, nanti malah putus ya di sini ya. Untuk itu ini kita biarkan aja begini. Kemudian kita ketok pelan-pelan sobat. Dari sini kita ketok ya. Tuh. Terus nah, keluar dia sobat tuh, keluar ya. Nah, kita cabut sobat. Nah, tuh, jadi ngikut begini sobat ya tuh. Nih, busingnya ngikut sobat. Ini kita lepaskan tuh. Tuh sobat ya. Ya, untuk melepaskan busingnya coba kita tetesin pakai bensin lagi sobat. Depan belakang kita tetesin pakai bensin. Tuh. Kemudian coba kita goyang-goyang sobat. Nah, ini keras sobat ya tuh. Ya, kita goyang-goyang terus. Ya, nah terbuka sobat tuh. Tuh hitam ya. Karena sudah kotor banget nih sobat. Ya, coba kita lap pakai tisu dan bensin. Ini jenis busingnya busing bulat sobat ya. Busing bulat. Nah, ini di dalam busingnya kita kasih tisu dan bensin tuh, kotornya sobat lihat. Tuh. Ya, terus kita kasih tisu dan bensin di dalam busingnya tuh. Ya, tuh. Ini yang bikin macetnya ini sobat ya. Karena adanya kotoran yang masuk ke dalam busing sobat, ke dalam busing. Kemudian menyerap pelumas yang ada di as dan busing, mengakibatkan dia macet tuh, macet total gitu ya. Nah, ini kita cek sobat nanti asnya apakah asnya aus gitu sobat ya. Karena ini hitam ini. Nanti kita cek atau busingnya saja yang goblak gitu ya. Nanti kita cek sobat. Tuh masih hitam sobat ya. Tuh masih hitam. Ini ring sealnya. Tuh hitam banget sobat. Oke, ini ringnya kita simpan dulu. Coba kita amplas dulu sobat. Menggunakan amplas halus sobat ya. Amplas halus, jangan terlalu ditekan sobat, biasa-biasa saja, ringan. Tuh. Kemudian kita cek sobat, busing dan asnya apakah goblak. Ya, masih bagus sobat. Masih bagus karena dia kena panas aja terus kering sobat ya. Pelumasnya kering kemudian macet. Ya, busing dan asnya masih bagus sobat, belum goblak ya. Ya, sekarang yang belakang sobat. Nih ring sealnya kita lepaskan. Kita bersihkan lagi. Kalau yang belakang rada bagus sobat ya. Tuh.
Ini yang macet cuman as bagian depan ya. Ya ini kotor, ini kita lap saja. Ya tuh, kalau yang belakang bening ya. Kalau bening begini dipastikan bushingnya masih bagus sobat. Nih kita bersihkan ya, karena kotor sekali ini sobat. Ya kita gunakan tisu dan bensin. Kemudian di dalam bushingnya juga sobat, kita masukkan tisu dan bensin tuh, kita putar tuh. Oke sip. Coba kita cek bushing yang belakang apakah goblak. Ya masih bagus sobat ya, kita goyang sobat ya, kiri kanan atau atas bawah. Ya masih bagus ya, as dan bushingnya masih bagus sobat. Ini macet karena dia kering aja sobat ya, karena panas, kena panas daripada sepul ini, kemudian pelumasnya kering sobat ya. Makanya sobat kalau bersihkan kipas angin tuh kalau dia aktif sobat, bila perlu sebulan sekali sobat ya, sebulan sekali dibersihkan, kemudian ditambahkan lagi pelumasnya sobat ya. Ini babet sobat ya, jadi modelnya begini sobat ya, rumah bushingnya begini modelnya nih. Ya untuk itu coba ini bibir-bibirnya ini kita rada buka sedikit sobat. Tuh kita rada buka sedikit ya, supaya bushingnya bisa masuk lah gitu ya. Nih kita buka saja sobat, ini tuh pengunci rumah bushingnya nih ya. Ya coba masuk nggak? Tuh masuk ya tuh ya. Setelah itu ini bibir-bibir ini kita tekan lagi sobat ya. Ya caranya kita siapkan balok sobat tuh, kemudian ini bibirnya ini kita tekan lagi ya ke bawah ya, kita tekan lagi ke bawah gitu sobat. Tuh nih sobat nih, tuh ya sudah tekan ke bawah. Caranya adalah ini sobat, ini bibirnya kita tekan dari sini ya, pakai obeng bekas motor ini sobat nih. Tuh ya kita tekan masing-masing ini supaya dia ke bawah sobat, supaya menekan ke bawah gitu ya. Ya kita ketok aja di sini tuh, kita ketok terus supaya dia ke bawah sobat. Dia akan nguncup lagi ke bawah tuh ya. Tuh ya sudah selesai sobat tuh, sudah masuk. Oke ya, sekarang kita lap lagi. Ya ini sudah bagus bersih. Kemudian nih ringsilnya kita masukkan lagi, ada dua sobat ya tuh, kita masukkan lagi ringsilnya. Jadi ringsilnya ada yang pakai plat ya, ada yang pakai plastik sobat. Ini plastik ya, jadi kalau saya pikir ya bagusan pakai plastik sobat tuh. Ya selanjutnya kita ganti pius baru sobat ya. Ini banyak debu nih sobat, coba kita lap dulu pakai kuas ya sobat ya, pelan-pelan sobat. Oke sip, kita gunakan tisu dan bensin ini. Nah ini banyak yang kotor-kotor di sini sobat ya, kita lap dulu ini. Oke sip. Nah ini sobat, piusnya ada di sini. Nah ini pius sobat nih tuh. Nah ini pius nih ya, kelihatan ya tuh. Jadi kalau dari pabrik tuh emang diletakkan di bawah tumpukan ini sobat ya, selongsong ya. Tuh piusnya itu yang putus sobat.
Nah, dalam tutorial ini saya tidak akan membuka pius sobat, karena resikonya takutnya ada lilitan ini, kawat lilitan yang putus ya kalau kita buka ini. Buka selongsongnya di sini ya. Untuk itu cara supaya aman begini. Ya, ini kita siapkan pius sobat, ini ukuran 2 ampere 135 derajat sobat. Ini dia. Kemudian nanti ini kita akan pasang di sini sobat. Nah, di sini sobat. Ini kan ada ikatannya nih. Ini ada pengikat lilitan ya, nih tuh. Supaya kepala piusnya bisa diikat sobat. Nanti ini kita taruh di sini sobat. Nah, di sini ya, tuh. Ya, begitu ya, tuh. Nah, caranya adalah ini kita sambung pakai kabel ya sobat ya. Piusnya kita sambung pakai kabel. Kemudian kita siapkan selongsong sobat. Ini 1 mili. Kemudian ini selongsong 3 mili sobat. Untuk membungkus kaki pius ini kita lihat ya, seginilah. Tuh. Ya, mohon maaf sobat ya, mungkin suaranya terganggu sobat karena barusan saja turun hujan ya di Bekasi Utara. Nih sobat, tuh. Kalau sobat nggak punya selongsong 1 mili sobat, ini selongsong bakar. Sobat gunakan ini sobat. Nah, ini selongsong kabel ya, ini selongsong kabel. Jadi dalamnya kita buang, kita ambil selongsongnya ya sebagai pengganti isolator gitu. Caranya ujung kaki pius kita tekuk dulu sobat, supaya timah solderannya bisa megang gitu ya. Tuh, kita tekuk sobat. Nah, gini. Nah, begini sobat tuh. Ujungnya kita tekuk untuk tempat timah sobat. Kemudian ini selongsong 1 mili kita masukkan ke sini. Tuh. Satu lagi. Tuh. Nah, jadinya begini. Tuh. Jadi ujung kakinya kita tekuk ya untuk tempat solderan ya, supaya lebih megang sobat. Kemudian selongsong 3 mili kita potong sedikit sobat. Ada 2 untuk menutup solderan gitu ya, menutup solderan tuh. Oke. Kemudian kita ambil kabel sobat. Ini kabel bekas dinamo sobat. Ini besarnya sama lah ya dengan kabel ini ya. Ini kabel bekas dinamo ini. Warnanya bebas sobat. Nih, saya ambil putih dan biru. Oh. Kemudian kalau ditanya panjangnya seberapa kabel ini? Panjangnya adalah sepanjang ini sobat. Nah, sepanjang sampai dengan warna abu-abu ini. Atau warna kabel setrum sobat ya, dari sini sampai ke sini. Nah, coba kita pakai ini warna putih misalnya nih. Ini cukup lah ya tuh. Tuh, kalau kita ukur sobat nih, kita ukur ya, nyampe lah sobat ya. Oke. Ya, kemudian yang biru ini coba kita pakai untuk nyambung ke salah satu kabel kapasitor sobat ya, dari sini. Ya, cukup lah ya. Warna kabel bebas sobat, warna kabel bebas. Coba kabel yang putih ini sobat, ini. Tuh, setelah kita kletek, kemudian kita tekuk sobat ujungnya ya, supaya timah solderannya bisa megang gitu sobat tuh. Ya, kita tekuk ya. Jadi di kaki pius juga kita tekuk sobat, supaya timah solderannya lebih megang gitu ya. Ini kita sambung sobat. Tuh, ya. Ini kaki pius kita kasih timah. Waktu nyolder kaki pius jangan terlalu lama sobat. Nanti piusnya bisa putus ya, karena ini panas. Panas dari solder ya. Tuh, kita kasih timah. Nah, kemudian sobat, ini kaki pius yang mana saja sobat bolak-balik ya, kita sambung dengan kabel putih sobat. Kabel putih, kabel yang panjang ya sobat ya. Kita sambung ke kaki pius. Tuh, hasilnya sobat. Kemudian kita ambil satu kabel lagi, nih ujungnya kita tekuk lagi sobat, supaya solderannya lebih megang gitu ya.
Kemudian kita kasih timah. Tuh. Tuh. Ini kaki fuse satu lagi kita sambung ke kabel biru sobat. Ya, ini dia hasilnya begini sobat tuh. Ya, jadi warna kabel bebas sobat, mau putih-putih, mau hitam-hitam, merah-merah bebas. Kita tutup selongsong 3 mili sobat. Tuh ya, kita tutup pakai selongsong 3 mili. Kemudian kita bakar sobat, pelan. Bakarnya sebentar ya sobat ya, jangan terlalu lama, nanti fuse-nya putus sobat. Tuh, asal aja. Tuh. Nah, kemudian kita ambil ini isolasi kertas sobat ya, ini. Kemudian kita belah dua sobat, kita double ya, jadinya segini ya. Tuh. Nah, ini adalah isolasi kertas sobat. Kemudian ujung-ujungnya coba kita gunting-gunting dikit ya sobat tuh. Dikit saja supaya bisa kita bentuk ya. Ya, bentuk apa kayak begini sobat. Nih. Nanti ini fuse kita mau taruh di sini sobat, di lubang tali sini ya. Nih. Di sini. Oke, maka kertas ini kita taruh di sini sobat. Ya, kita lapisin kertas supaya apa? Supaya saat fuse ini kebakar jadi tidak merusak lilitan gitu sobat. Ceritanya begitu. Kemudian kita siapkan tali tis ukuran 2,5 kali 100 mili. Kita taruh di mana? Taruh di sini sobat. Ya, kita besarkan ya. Bolak-balik nggak masalah sobat. Mau begini terserah. Mau begini terserah. Kemudian kita ikat. Ini ada lubang. Nah ini ada lubang bekas benang sobat ya. Jadi aman gitu ya. Ya. Nah, satu lagi kita ikat di sini. Nah, ini bekas tali sobat, ini ada lubang yang ada talinya jadi aman ya. Nah, ini dia jadinya sobat tuh. Ya, jadi lubang-lubang ini ada yang bekas tali sobat. Nah, kayak begini ya, jadi aman. Kalau yang nggak ada bekas tali takutnya ada lilitan sobat ya, yang ketarik oleh tali tis kemudian putus ya. Jadi cari lubang yang ada talinya gitu sobat. Nih kita putusin aja tuh. Tuh. Ya, kemudian dua kabel ini sambungnya kemana? Nah, kita cari sobat. Kita gunakan ampometer sobat. Kita taruh di 2K begini. Untuk DT9205 kita taruh di 2K. Kita mau mencari kedua kabel kapasitor ini. Nih, hitam dan merah. Ini mana yang starting, mana yang running. Kita ukur dari setrum warna abu. Karena warna abu ini putus fuse-nya, jadi kita nggak bisa ngukur sobat. Sekarang kita balik dari speed 1 sobat, warna hijau untuk sky ori. Nah, kalau speed 1 sobat, kita ngukurnya mencari starting sobat. Starting adalah yang nilainya kecil. Ya, kita ukur speed 1 ke kapasitor yang merah, nilainya besar tuh. Kita ukur ke yang hitam, nilainya kecil 210. Nah, yang hitam ini adalah starting sobat. Otomatis yang merah adalah running. Nah, yang merah running kita sudah nemu merah running. Ini kita sambung sobat dari salah satu kabel fuse. Karena putih untuk ke bawah, kita gunakan biru untuk ke merah sobat. Ya nih, kabel biru kita sambung ke merah sobat. Artinya kita paralel gitu sobat. Ya seberapa ya atur aja sobat. Tuh. Ya, kita perlukan seginilah misalnya. Nah, segini. Ya, kita samakan ya sobat ya. Panjangnya kita samakan tuh. Kemudian kita kletek. Nah, begitu. Nah, jadi ini di paralel sobat.
karena kita tidak membongkar pius yang lama ya. Ini jenisnya paralel gitu ya. Ini kita gabung tuh ke kapasitor running. Kapasitor running di sini adalah warna merah. Kemudian kabel yang putih sobat, ini kita sambung ke warna abu sobat. Setrum adalah ini. Kita paralel ke setrum warna abu. Panjangnya seberapa ya kita atur ya sobat. Kita samakan aja nih. Panjangnya kabel putih kita samakan aja. Kita samakan aja. Ya lebih-lebih dikit nggak apa-apalah sobat ya. Tuh. Kita samakan terus, kita samakan dengan kabel abu. No sobat tuh ya, oke lah, supaya sama kita gunting tuh, kemudian kita kletek. Jadi ini kita paralel sobat ya, kita paralel. Nah ini sobat, jadi yang kabel putih kita paralel dengan kabel abu sobat ya. Tuh kenapa saya memilih pasang kabel ke bawah sobat, karena ini jenis kabelnya nggak bisa di ini sobat ya, selongsongnya nggak bisa dibuka ini sobat, ini mati ya tuh, nempel ya, jadi nggak bisa dibuka. Harusnya kita buka dari sini sobat, dari atas sini ya, kita sodet ya, tapi ini karena selongsong yang putih besar ini dia jadi satu tuh, mati ya tuh ya. Ini supaya kita tidak membongkar pius ya, tidak membongkar pius, tapi dengan cara jumper yang aman begini sobat tuh ya. Ini boleh, ini kita lepaskan nih sobat pengikatnya nih tuh, kemudian ini kita satukan ke sini, kemudian kita ikat lagi. Nah begitu tuh nih ya. Jadi satu kaki pius kita sambung dengan kabel biru ke kabel kapasitor running sobat, warna merah. Otomatis yang hitam ini adalah kabel kapasitor starting ya. Kemudian satu kaki lagi dari pius yang kabel putih kita paralel ke kabel abu setrum ke bawah sini. Nah ini tuh ya, ini kita gabung putih dan abu ya. Warna kabel apa aja sobat, bebas ini ya untuk pius ya. Coba kita cek sobat, kita taruh di 2K ya, kita geser nah supaya 00 begitu ya tuh. Oke, sekarang kita cek sobat. Nah ini nih, anggap aja ini kabel abu sobat ya, walaupun 2 begini ya tuh. Kita cek dari setrum, ini setrum sobat, ke apa, speed, kita cek ke speed, tersambung sobat, tersambung ke sini kapasitor, tersambung. Ini namanya jumper yang aman sobat ya, ini jumper yang aman. Kenapa aman? Karena dia menggunakan pius sobat ya, menggunakan pius. Sementara pius yang lama tidak kita bongkar sobat, masih tetap di sana tuh, masih tetap ya tuh ya. Ini sebetulnya pengembangan dari ilmu aja sobat ya, ini pengembangan dari ilmu lilitan ya. Ya kalau sobat mau tahu skema ini sobat, kok kenapa bisa begini, buka aja di YouTube, kemudian ketik skema penyambungan lilitan Ready Astra gitu ya, nanti tahu sobat kenapa bisa terjadi paralel begini, begitu ya. Oke, langsung kita pasang sobat ya, kita rakit sobat. Ini saya menggunakan Nico Grace, kemudian yang ini adalah oli subbreaker sobat ya, warnanya merah. Saya menggunakan botol Singer Oil aja ya. Ini sebetulnya oli subbreaker sobat ya. Busingnya, di dalam busingnya kita kasih Nico Grace sobat ya, kita putar-putar ya, sedikit saja sobat, sedikit saja tuh. Di dalam busingnya kita putar-putar Nico Grace ya. Kalau sobat nggak punya oli Nico Grace atau stempet Nico Grace ya, gunakan oli mesin gitu sobat ya tuh. Kemudian ini ringnya kita kedepankan dulu sobat, dua-duanya tuh.
Kemudian diantaranya sobat ini kita kasih Nicogress. Kita kasih Nicogress tuh di selah-selahnya sobat ya. Kemudian ini ringnya kita dorong. Kemudian kita kasih lagi di depan ringnya. Pokoknya di sela-selanya sobat ya. Kita dorong lagi tuh. Kita kasih lagi di depannya. Ya. Kemudian yang depan ini ringnya kita majukan dulu dua-duanya. Tuh. Kita kasih Nicogress di antara selah-selah ini, ring ini. Tuh, kita dorong. Kita kasih lagi di depannya. Tuh. Kita dorong lagi ring sealnya tuh. Ya. Yang rata sobat ya, yang rata ya tuh. Oke, sip. Tuh. Kita kasih oli subbreaker 2 tetes, 2 tetes. 2 tetes, dibaliknya juga 2 tetes tuh. Kemudian ini di kapasnya sobat. Ya, di kapasnya kita kasih oli subbreaker. Kemudian di dalam businya kita kasih 2 tetes tuh. Ya, di kapasnya kita tetesin oli subbreaker warna merah sobat ya. Kemudian di dalam businya kita kasih 2 tetes. Oke, sip. Kemudian kita paham sobat, ini yang bagian depan ini sempit sobat ya, tuh sempit dia. Jadi kalau kita masukkan rotor ini dari arah depan ini nggak mungkin sobat, nyangkut. Di bagian belakang lebar sobat ya. Untuk itu yang depan kita masukkan dulu sobat ya. Yang depan kita masukkan dulu nih, yang depan kita masukkan dulu begini. Kemudian ini as rotornya kita masukkan ke sana, putar masuk tuh. Kemudian ini kabelnya kita masukkan ke sebelah sini sobat nih. Lihat ya. Nah, ini lubang 1, ini lubang 2, kita masukkan di sini. Kita masukkan semua ke sini. Kemudian kita dorong. Tuh, kita masukkan asnya ke busing tuh. Masuk, kita dorong masuk. Ya, ini untuk kapasitor ada 3 kabel karena yang 2 kita paralel ya. Nih. Ya, oke, masuk semua. Kemudian kita kunci. Kemudian kita kencangkan dengan menyilang sobat ya. Oke, dari sini ke sini. Oke, kemudian dari sini. Oke, menyilang ke sini. Oke, sip. Ini dia hasilnya sobat tuh. Ya. Kalau kurang loncer juga sobat, bisa kita ketok sobat ya. Kita lihat dia kurangnya kemana, begitu sobat, kita ketok saja 1, 2, maka dia lebih loncer sobat. Kalau kurang loncer juga yang belakang bisa kita ketok juga sobat, 1, 2. Ya, loncer ya. Kita pasang pennya. Oke tuh ya. Kita pasang gearbox sobat. Kita cek dulu gearboxnya ya. Kita putar begini. Ini kita tekan sobat ya. Kita tekan ya. Ini ke atas. Ini kita tekan begitu. Kemudian kita putar sobat. Ya, dia harus loncer sobat ya. Apabila terasa berat sobat, ini dibuka bautnya ya. Kemudian di dalamnya dikasih oli begitu sobat ya, supaya loncer. Oke, ini loncer sobat tuh. Ya, kita taruh ini tuasnya di sebelah kanan sobat. Di sebelah kanan ini kayak gini. Nah, kayak begini ya, sebelah kanan. Kemudian kita pasang. Ini
Ini penjepitnya, masangnya begini sobat ya. Nah, masangnya begini ya, tuh. Masangnya adalah begini. Nah, ini kabelnya kita jepit sobat nih. Kita paskan ya di sini ya. Kira-kira di mana? Dorong lagi ke atas. Ya. Ya, kita kencangkan sobat, cukup saja kencangkannya. Oke. Oke, sip tuh. Kemudian kita putar lagi asnya supaya loncer sobat ya. Kalau asnya terjadi berat sobat atau rada macet, sobat tinggal atur aja ya baut ini ya. Ketiga baut ini diatur. Ya, ini tuas gearboxnya kita taruh di sebelah kanan sobat. Ya, oke, di sebelah kanan tuasnya nih. Nah, begini ya. Oke. Kemudian kita pasang kapasitor, nilainya 1,2 sobat ya, karena ini 12 in ini. Kita pasang di sini. Ya, meletakkan kapasitor di mana aja sobat ya, yang penting tidak mengganggu tutup dinamo gitu aja ya. Tuh. Ya, kita sambung kabel merah kapasitor running dan kabel biru dari fuse. Kita gabung ke salah satu aja sobat, salah satu kapasitor ya, boleh bolak-balik tuh. Ya, boleh bolak-balik, merah ketemu merah nggak apa-apa lah, biar sama gitu sobat. Jadi di sini ada 3 kabel sobat ya tuh. Ini dari kapasitor, kemudian merah ke lilitan, dan biru ini adalah dari fuse sobat. Ini adalah sistem jumper yang aman begitu sobat ya, karena menggunakan fuse atau pengaman fuse sobat. Tuh. Ya, tinggal kabel hitam dan kapasitor ya kita gabungkan saja sobat. Oke, selesai sobat. Ya, jadi kabel kapasitor yang satu 2 kabel kita sambung begini, yang satu 3 kabel sobat, begitu ya. Tuh. Ya, selanjutnya kita pasang sobat ke bodinya. Ya, kita masukkan ke sini. Nih kabelnya kita masukkan ke sini. Kita kasih grease sedikit supaya loncer gitu sobat ya, dikit saja sobat. Tuh, dikit saja. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita putar, goyang, masuk. Oke, tuh. Kemudian kita kunci. Oke. Tuh, kita goyang-goyang sobat. Ini loncer sobat ya. Kalau dia seret baut ini atau skrupnya kita kendorkan sobat. Tuh, kemudian kita tarik, dia nyangkut. Oke, sempurna. Ya, kemudian gearboxnya kita pasang ini, tarikan gearbox ke sini. Nah, makanya ini sebelah kanan sobat ya, karena begini sobat posisinya ya. Ya. Kita skrup. Ya, jangan terlalu padat sobat ya. Kita kasih toleransi sedikit supaya ini bisa goyang sobat. Tuh. Ya, supaya bisa goyang. Tuh. Ya, kita majukan dikit lagi. Oke. Ya, sip. Ya, selanjutnya ini kita masukkan ke sini. Ya, keluar ke sini. Ini dari colokan hitam dan putih, bolak-balik karena ini arus AC. Yang satu kabel dari colokan masuk ke 0 saklar sini, 0 saklar. Kemudian ini adalah speed 1 hijau, speed 2 kuning, speed 3 adalah putih. Kemudian satu kabel lagi dari colokan warna putih ini kita gabungkan ke
sini sobat. Nah, abu dan putih dari dinamo ya nih. Abu dan putih ini yang tadi kita paralel sobat ya. Nih. Ya, kita samakan saja sobat panjangnya ini. Tuh, abu dan putih dari dinamo kita gabung dengan kabel dari colokan sobat. Ini adalah setrum langsung. Jadi di sini ada 3 kabel sobat ya, karena kita jumper 1. Kita tutup. Ya, kita kunci. Oke. Ya, tinggal kabel speed sobat. Kita kasih selongsong 3 mili. Ini kita masukkan. Speed 1 adalah hijau. Ya, hijau ketemu hijau sobat ya nih. Ya, gampang lah ya. Hijau ketemu hijau, kuning ketemu kuning, dan putih ketemu putih sobat. Tuh. Kita tutup. Kita bakar. Ya, speed 2 kuning ketemu kuning. Jadi tutorial ini sobat saya khususkan untuk pemula sobat ya. Jadi kalau bagi sobat-sobat kita yang sudah pakar, kalau merasa durasinya panjang ya silahkan di skip aja lah. Nggak usah dibikin pusing sobat, di skip saja atau dicepetin ya nonton videonya. Jadi minimal tidak ada komentar lagi mengenai durasi panjang begitu ya. Karena kita paham lah kalau bikin video itu emang susah sobat. Tuh, kita tutup, kita bakar. Ya, jadi nonton YouTube jangan terlalu dipusingkan sobat. Ya, toh ini ilmunya digunakan seumur hidup ya. Sobat nonton paling panjang misalnya 1 jam, tapi bisa digunakan seumur hidup. Oke, selesai sobat tuh. Ini kita taruh di atas ini. Nah, begitu. Nah, begitulah. Nah, kita tutup. Tuh. Oke, selesai sobat. Oke, sip. Ini dia jadinya sobat tuh. Sekarang kita tes sobat ya, pakai listrik. Nih. Ya, ini saklar adalah 0. Kita colokkan ke listrik. Tuh, speed 1. Ya, berputar sobat tuh. Ya, tuh, speed 2 sobat. Tuh. Speed 3. Tuh. Ya, normal sobat ya. Kita nolkan. Oke, sip. Kita cabut. Kita pasang kedok sobat. Ini artinya kedok dinamo gitu sobat ya. Kita masukkan ke sini. Ya, kita kencangkan. Oke, sip. Oke, cukup aja sobat ya, jangan terlalu kuat ya. Oke, sip. Ya, kita tutup. Ada bautnya sobat ya. Oke sobat, sip. Ya. Ya, tutup jaring belakang.
putar ke kanan sobat. Ya, baling-baling. Ini putar ke kiri sobat ya, putar ke kiri. Oke. Ya, terakhir adalah tarikan gearbox ini sobat. Ini kita dorong. Oke, sip. Kita tes lagi sobat, kita colokkan ke listrik. Ya, speed kita putar 1. Ya, gearbox kita tekan. Demikian sobat, tutorial kita bagaimana cara mengganti fuse yang aman sobat ya, dengan tidak membongkar fuse yang lama gitu sobat ya. Itu adalah cara jumper yang sempurna sobat. Kenapa? Karena dia menggunakan fuse sobat, atau pengaman lilitan ya. Kemudian yang kedua, kita sudah melepaskan bushing dan asnya yang macet sobat ya. Nanti sobat tinggal lihat di tutorial ini sobat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.